apa gerangan yang ada di dalam kepala kita, itu disebut angan-angan. Latifatun nafsun natika, nafsun an-natik. Nafsu an-natik ini menggelora berupa angan-angan yang diawali dengan bersitnya hati mempunyai keinginan. Ada apa gerangan di dalam keinginan? Yang paling dasar lagi, silahkan diperiksa di dalam hati, niat. Maka kata Kangjeng Nabi, inamal a'malu biniat. Amal kita ini baik atau buruk tergantung niatnya. Berarti ada yang ada di dalam dasar hati. Misalnya dia niatnya ingin jadi orang kaya. Niat itu dibawa dari semenjak remaja, dari mulai semenjak akil, keinginannya sudah mulai direka-reka oleh syahwat an-natiknya, angan-angannya. Di dasar itulah, kalau begitu aku harus bersekolah dan ini dan ini dan ini dan ini agar uangku banyak. Niatnya seperti itu, keinginannya adalah tahapan yang kedua. Tetapi di sebuah keadaan, niat bisa menjadi yang nomor dua, keinginan menggelora di dalam dada. Tergantung apa gerangan? Tergantung apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu kita tertarik. Ketertarikan itulah yang disebut keinginan. Terdorong, hanyut, semuanya mengejawantah, timbul sebuah perencanaan. Bolehkah itu? Selama itu garisnya tetap di dalam ilmu syariat, boleh. Asal mengukur sebuah kemampuan, asal itu bisa terlaksanakan, asal ilmunya benar. Apa yang dimaksud ilmunya benar? Saat dia melaksanakan ketertarikan dan keinginan dan niat-niat itu datang, semuanya harus ada di jalur agama yang telah diatur di dalam syariat Islam. Boleh. Orang-orang masa kini menyebutnya, oh ini harus punya planning, sebuah perencanaan yang begini dan begini. Boleh, karena itu sebuah ciptaan. Yang tidak boleh itu menjadi hanyut. Setiap hari kadang-kadang berganti keinginan itu menurut kadar syahwatnya. Dan setiap hari dan di esok hari lagi berganti lagi. Karena yang terlihat, yang terdengar dan terasa lain lagi yang datang. Sehingga manusia terus-menerus disiksa oleh angan-angannya dan keinginannya. Lalu manusia tetap tidak sadar bahwa Allah bertambah jauh karena kita hanyut kepada dunia ini. Para sahabat sekalian, baik kita lihat bagaimana seorang pejalan sejati di jalan thariqah ini, di jalan tasawuf ini, di jalan membersihkan tauhid ini, yang kalimah la ilaha illallah terus kita lantunkan agar tegak di dalam hati, mengejawantah di dalam tindakan kita, indriawi kita, dan seluruh wujud tubuh kita, zahiran wa batinan. Dia terganggu dengan keinginan ini, dia terganggu dengan angan-angan ini. Barang siapa orang berjalan di jalan tasawuf, lalu dia terganggu, lalu dia melangkah kepada dunia,
1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dia telah menyibukkan dirinya dan dia telah menetapkannya di dalam hati, lebih besar dunia daripada akhiratnya. Keimanannya diambil oleh dunia ini. Kadar peribadatannya hanya sedikit, tidak banyak. Kembali seperti manusia yang dulu, beribadat sedikit seolah-olah dia ahli ibadah yang banyak. Padahal sedikit ibadah dia, sedikit mujahadah dia, sedikit riadah dia, sedikit yang dia lakukan di atas dunia ini untuk kepentingan umat. Para sahabat sekalian, di dalam kholaqul zikir inilah segala kelengahan kita, semoga itu sebagai penebus-penebus. Kita masuk ke dalam kholaqul zikir ini, semoga kita tidak melangkah terlalu jauh di atas dunia ini, sehingga melepaskan ingatan kita berkurang, bertambah, berkurang, bertambah lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kita bisa bertambah jauh. Bolehkah dikatakan bahwa keinginan ini adalah pokok-pokok kesesatan dan neraka jahanam? Benar. Lebih banyak manusia keinginannya, lebih banyak keluh kesah dan kekecewaannya. Dicatat itu. Karena segala keinginan-keinginan, segala angan-angan, saya sering mengatakannya, tidak pernah ada yang sama dengan kenyataan-kenyataan. Dan manusia gemar disiksa sekalipun itu bertahun-tahun. Tidak terasa, nyaman aja disiksa. Para sahabat sekalian, inilah dia waktunya kita berkumpul di dalam kholaqul zikir, merenung di dalamnya. Kata Sayyidina Ali, merenung sejenak sama dengan ibadah 60 tahun lamanya. Karena apa? Karena kadar kemengertian kita tentang sifat-sifat dunia ini. Betapa dunia ini membelai manusia hingga manusia lupa. Hingga manusia hanyut, hingga manusia ridho diambil keimanannya. Sehingga manusia itu jauh. Inilah dia sumber neraka jahanam karena jauh dari peribadatan. Berbeda dengan peringatan-peringatan di dalam Al-Quran berupa mujahadah, beberapa mujahadah. Al-Quran menyebutkan bahwa ahli mujahadah itu ahli melawan keinginan, ahli melawan hawa-hawa nafsu, penyakit-penyakit hati, adalah surga bagiannya. Kita terlalu banyak sudah menjadi berpijak kaki kita di bumi ini terlalu kokoh. Sementara mengurus akhirat ala kadarnya saja. Para sahabat sekalian, bagaimana tauhid itu akan tegak? Allah kita sembah akan murni, sementara jiwa dan raga kita menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbangga dengan harta-harta, berbangga dengan kedudukan-kedudukan, berbangga dengan berbagai isi dunia yang lain. Inilah dia jalan tasawuf, inilah dia peringatan-peringatan bagi kita. Tetaplah keras beribadat, banyak berzikir, dawamu zikri, terus menerus dalam keadaan zikir dimanapun, berlindung, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dawamun ubudiyah, berkokohlah kepada peribadatan. Jangan terganggu dengan kata-kata.
ibadah yang kokoh. Sehingga peribadatan kita mengejawantah di alam semesta ini. Ahli ibadah itu tindakannya begini dan begini dan begini. Hasilnya begini dan begini dan begini. Mujahadah itu akan menimbulkan penuhnya ilmu pengetahuan. Bercahaya. Menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Segala keinginannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah dawamu zikri, terus menerus dalam keadaan berzikir. Wa dawamun ubudiyah. Perbaiki peribadatan kita, lalu bermujahadahlah dengan benar. Semoga Allah memberikan jalan ini kepada kita dan menjadikan amalan kita setiap hari sampai kita mati.